apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan menjadi pemberat amal kita nanti yaumul qiyamah. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sirah itu menyelipkan salah satu bab penting yang dibahas, dan ini sebenarnya paling penting dalam dakwah Rasulullah. Bab ini berbeda dengan pembahasan-pembahasan lain yang bisa dikatakan manusiawi. Nah, bab ini berbeda, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Kenapa ini jadi berbeda? Karena Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia, sebagai seorang sosok, itu diakui oleh dunia Islam maupun dunia Barat sebagai sosok yang luar biasa. Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemersatu. Nah, ini yang bahasa-bahasa yang seperti ini ya diakui jelas kaum muslimin dan orang Barat, itu jelas dah. Tapi sebenarnya poin penting dari adanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, itu yang paling penting, nomor satu. Dan ternyata yang nomor satu ini yang dilewatkan oleh orang-orang yang belum beriman atau tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita baca sirah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh al-mustasyrikun, orientalis, kita akan sulit mendapatkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj ini. Kenapa? Karena inilah bagian daripada kenabian itu. Kalau misalnya kita membahas tentang pertemuan sebelumnya itu misalnya ada tentang Al-Ghazawat, pertemuan Rasulullah SAW. Nah, itu sisi-sisi keduniaannya bisa dikupas. Bagaimana strategi Nabi, misalnya kita ambil Ghazwat Uhud. Itu bagaimana strategi Nabi dalam menempatkan pasukan pemanah di atas. Bagaimana jumlah yang sedikit itu bisa memukul mundur orang-orang Quraisy. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad terdesak gara-gara yang di atas gunung itu melanggar perintah. Ini kan bisa dikupas di sisi seorang manusia sebagai seorang sosok komandan pemimpin di lapangan. Ini berbeda dengan Isra dan Mi'raj yang murni mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang bagi pihak-pihak yang tidak percaya Nabi Muhammad SAW, ini adalah pembahasan yang ya tidak perlu dibahas, dibuang lagi. Itu. Nah, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW jangan terbawa arus dengan hal itu. Jadi ketika pembahasan Isra dan Mi'raj ini adalah hal yang terpenting, harus kita imani. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, itu wajib kita imani, salah satu rukun iman, dan segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut, yang berhubungan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi usul al-asal, pokoknya itu adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, cabang-cabangnya, furu'nya itu adalah yang berhubungan dengan kenabian, termasuk diantaranya adalah Isra dan Mi'raj ini. Maka siapapun orangnya, ketika membahas Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang luar biasa, tapi ketika masuk dalam pembahasan Isra dan Mi'raj itu tidak dibahas atau meragukan Nabi melakukan hal tersebut, nah ini jadi tanda tanya. Tetapi ini jangan dikaitkan dengan khilaf para sahabat. Jadi ada yang menarik sebenarnya tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Ada segelintir riwayat dari beberapa sahabat
Bahkan salah satunya dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah ini Isra dan Mi'rajnya itu birruh faqat, dengan roh saja, tidak jasad. Nah, sementara jumhur ulama itu mengatakan birruh wal jasad, roh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua hal yang berbeda lah. Dan ketika ada pendapat segelintir sahabat itu dan jumhur sahabat itu, para ulama memilih mengakomodir mana yang paling pas, yang paling sahih itu. Ini jangan juga dipahami ulama sesudah sahabat lebih alim daripada sahabat, bukan seperti itu. Tetapi ini kan riwayat dan pendapatnya ini digabungkan jadi satu. Para ulama sepakat, oh ini yang paling pas. Karena misalnya kayak riwayat dari Aisyah itu waktu Nabi Isra dan Mi'raj belum menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hal yang ibaratnya riwayatnya belum bisa diperpegangi. Tapi secara umum Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat yang dialami Rasulullah SAW, dan itu tanda kenabian, salah satu tanda kenabian yang harus diimani, yang dipercayai. Nah, ini juga kalau dihubungkan dengan situasi dakwah Rasulullah SAW yang saat itu sedang masa-masa tersulit dalam dakwah Nabi ketika di Mekah. Ini bisa kita bayangkan lah dari yang kita lihat perjalanan Rasulullah. Mekah ini kan tekanannya luar biasa. Nabi Muhammad dan para sahabat itu minoritas. Nah, yang mengatur Mekah, penguasa Mekah itu ya orang-orang kafir Quraisy, minoritas. Tekanan, hinaan, cacian, semuanya itu dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Selain itu juga di masa-masa Isra Mi'raj ini juga Rasulullah bersama para sahabat Bani Hashim dan Bani Muthalib itu lagi di embargo. Embargo apa? Di embargo segala aspek kehidupan. Jadi Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muthalib dan sahabat beliau, sahabat Nabi itu tidak bisa leluasa menjalani kehidupan. Membeli sesuatu sulit, menjual sesuatu sulit itu. Untuk makan sulit, diembargo. Tidak bisa bertransaksi secara leluasa. Itu kurang lebih 3 tahun. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Khadijah itu jor-joran dalam mengeluarkan hartanya demi membackup, membantu pasokan makanan untuk para sahabat, para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu situasinya sulit. Sahabat bertahan, itu jelas lah. Belum lagi di sekitaran tahun itu memang ulama khilaf lagi. Jadi kalau dalam sirah khilaf itu sebenarnya dalam tradisi keilmuan para sejarawan itu biasa aja. Kalau misalnya di Indonesia Isra Mi'raj itu dipilih 27 Rajab, sebenarnya di Ar-Rahiqul Maktum itu banyak riwayat-riwayatnya. Nah, dalam tradisi keilmuan itu ya biasa aja, beda-beda itu. Tahunnya pun terjadi khilaf juga, tahun kapan. Nah, cuma salah satu pendapat itu mengatakan tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Nah, kalau tahun 10 kenabian ini kurang lebihnya itu berarti berdekatan dengan Amul Huzun. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, tentu pasnya wallahu alam. Nah, dapat embargo, tekanan dakwah, lalu Nabi ke Taif untuk berdakwah ditolak juga. Nah, ini masa-masa sulit itu. Amul Huzun itu kan Sayyidatuna Khadijah dan Abu Thalib meninggal, tulang punggung dakwah Nabi. Masa sulit. Tetapi di masa-masa sulit ini Nabi dapat sebuah perjalanan fenomenal.
Kalau bahasa ini healing gitu. Tapi ini bukan sembarang healing, bukan sembarang sebuah perjalanan, bukan tour biasa, tapi ini adalah perjalanan yang menguji semuanya, baik orang yang sudah beriman maupun yang belum. Inilah kalau kita hayal-hayal terjadi hari ini nih, nah, ada salah seorang tokoh kita, siapapun lah, mengatakan hal yang di luar nalar, percaya atau tidak? Nabi Muhammad kan 14 abad yang lalu beliau memberitahu yang dimana masa itu perjalanan jauh itu hanya bisa dilewati dengan tunggangan, di laut pakai kapal, dah kapalnya pakai memanfaatkan angin, di darat memanfaatkan tunggangan, dah itu aja, tidak ada cara lain. Ini Nabi Muhammad 14 abad yang lalu memberitahukan kepada orang kafir Quraisy tentang perjalanan beliau minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa dalam fi lailah wahidah, satu malam saja. Siapa yang bisa percaya secara logika manusia saat itu terhadap ucapan Nabi Muhammad SAW? Maka ini adalah sebuah ujian yang benar-benar menguji siapapun. Maka posisi iman itu luar biasa. Jadi Isra dan Mi'raj sebagai sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau sisi Nabi Muhammad sendiri, ini adalah sebuah mukjizat bagi kaum muslimin atau orang musyrik. Ini adalah ujian bagi mereka. Apa yang terjadi dengan Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah SAW melakukan perjalanan tersebut yang belum ada sebelumnya. Tentu ini hari ini mun ada orang kan pada ke Jawa sejamnya bebulik pulang. Paling parah itu Surabaya 45 menitan. Namun sejam kurang gawian bang, kayak lebih bang daripada sejam. Tetapi ini terjadi di masa itu, sesuatu yang sangat sulit. Makanya ujian tentang mukjizat ini luar biasa. Belum lagi pesan yang Rasulullah bawa di malam Isra Mi'raj ini. Nah, Isra Mi'raj ini kan terdiri dari dua suku kata nih, dua mufradat, al-Isra dan Mi'raj. Isra ini dari Asra Yusri, subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan. Nah, tapi kalau Saro Yasri itu berjalan waktu malam. Bani Israel itu kan sebutan untuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ada riwayat menyebutkan Nabi Yakub ini melakukan perjalanan malam. Jadi dari Israel itu. Nah, Al-Isra itu adalah ar-rihlah allati akramallahu biha nabiyahu minal Masjidil Haram bi Makkah ilal Masjidil Aqsa bil Quds. Isra ini kan sebuah perjalanan yang perjalanannya ini Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Dalam sebuah perjalanan Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Sebagai perbandingan lah, mungkin lah, misalnya di pengurus masjid ini mewakili Masjid Handil Bakti dalam konferensi masjid-masjid seluruh dunia. Nah, berarti yang mewakili ini kan melakukan perjalanan yang mulia, maksudnya sebagai perwakilan warga Batola misalnya, masjid di Batola melakukan perjalanan itu. Ini perjalanan yang perjalanan penghormatan bagi yang diutus. Nah, Rasulullah melakukan perjalanan Isra ini merupakan perjalanan yang mulia. Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dengan perjalanan ini. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram
sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, penetapan tempat juga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini memiliki arti penting secara filosofis. Kenapa? Karena dua masjid ini adalah dua masjid penting bagi umat Islam. Itu penting nih. Kalau hari ini kita leluasa bisa umroh, asal ada duitnya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib Masjidil Aqsa? Nah, sampai ada sebuah ungkapan lah. Bagaimana kekuatan umat Islam di zaman itu ukurannya adalah Masjidil Aqsa. Ukurannya itu nama Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa-nya dikuasai umat Islam, berarti umat Islamnya itu lagi kuat. Bila tidak dikuasai, berarti lagi tidak kuat. Sampai ada teori yang seperti itu. Cuma yang jelas dari perjalanan yang Rasulullah alami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini menandakan tentang pentingnya posisi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang pada awal diwajibkan sholat kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa, baru setelahnya dirubah ke Masjidil Haram. Ini penting. Dan ini juga sebenarnya jadi pengingat kita bahwasanya memperjuangkan Masjidil Aqsa itu ya penting minimal doa karena itu masjid kita harus diperjuangkan. Bukan hanya hanya masjid di lingkungan kita, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bukan hanya itu. Tapi ada satu masjid yang ini diabadikan dalam Al-Quran yang harus kita jaga. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu bertahun-tahun memang merencanakan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena beliau ya memang menganggap Baitul Maqdis ini adalah sebuah prioritas. Nah, kalau hari ini kita masih menempuh jalan itu ya bismillah. Mudah-mudahan kita berada di dalam barisan itu. Walaupun kita tidak tahu ujungnya itu kapan, tapi yang jelas kita masuk dalam perjuangan tersebut. Dan yang Rasulullah ceritakan kepada orang-orang Quraisy itu sebenarnya hanyalah perjalanan Isra ini. Jadi Isra dan Mi'raj. Tapi yang Nabi ceritakan atau yang didengar oleh orang-orang Quraisy itu adalah hanya perjalanan Isra-nya aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan yang naik ke langitnya. Nah, jadi itu berbeda. Dan di perjalanan ini juga bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan sebuah kemuliaan lain, binatang yang dikatakan binatang surga. Wa fiha utiya bil buraq dabatun fawqa himarin wa duna baghl. Seekor binatang lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bighal. Jadi bighal itu binatang hybrid, perkawinan silang antara kuda dan keledai. Melahirkan bighal. Nah, dan burak ini lebih kecil daripada bighal, lebih besar daripada keledai. Itu binatangnya. Ini istimewa lah. Tetapi perlu dipahami, yang namanya mukjizat Nabi Muhammad, apapun mukjizatnya, secara umum itu Allah yang mengatur, bukan Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena sisi kemanusiaan Nabi itu harus selalu dimunculkan. Makanya mukjizat itu selalu. Ini kan kalaunya rumus yang sama kita pakai. Maksudnya ini, Nabi melakukan perjalanan cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit. Nah, binatang yang membantu beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kan burak. Nah, kenapa di saat yang sama lagi nabi-nabi genting waktu mau hijrah, Nabi tidak request panggilkan burak, kan lebih cepat, lebih selamat. Nah, karena di sana ada hikmah, ada pelajaran yang diberikan kepada kita bagaimana perjuangan itu.
Itu air keluar dari sela jari Rasulullah SAW, mukjizat. Tapi apakah selalu seperti itu? Kalau selalu seperti itu, tidak ada yang namanya sholat istisqa. Cukup air keluar, dah selesai. Nah, ini dan Isra Mi'raj ini ya kita tidak melihat, tidak mendengar ceritanya langsung dari Nabi, tidak bisa tanya-tanya, hanya riwayat saja, maka disitulah ujian keimanan kita. Kalau ada orang non muslim tidak percaya ini, karena memang ini ranahnya sudah keimanan. Mukjizat itu masalah iman. Kalau ada orang Islam yang meragukan Isra Mi'raj ini, ya masalah lain lagi. Karena ini ranahnya adalah keimanan. Jadi ketika beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, itu beriman dengan segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Akan sangat aneh ketika ada orang yang mengaku Islam, tetapi ketika membahas Isra Mi'raj ini di skip, dilewati aja. Karena menurutnya misalnya ini di luar logika. Nah, ini masalah keimanan. Belum lagi ini ya disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu Isra-nya. Lalu Mi'raj-nya bagaimana? Nah, Mi'raj-nya itu adalah fahuwa ma'aqaba dzalika minal uruj bihi ila tabaqatis samawatil ula thumma al-wusul bihi ila haddin inqata indahu ulumul khalaiq min malaikah wa ins wa jin kullu dzalika fi lailatin wahidah. Nah, sedangkan Mi'raj itu adalah bagaimana perjalanan Rasulullah dari bumi sampai ke langit 1 2 3 4 5 6 7 sampai ke suatu tempat yang tidak bisa didatangi oleh makhluk manapun termasuk malaikat Nabi yang hanya bisa melewatinya. Dan itu semua terjadi dalam 1 malam saja. Nah, ini memang menguras otak, bagaimana keimanan itu benar-benar diuji. Ya karena kebetulan karena kita sudah sering mendengar, lingkungan kita itu ya ini jadi mungkin tidak terlalu berat dibandingkan saudara-saudara kita yang hidup di lingkungan tidak Islam, di lingkungan sangat mengandalkan logika panca indera yang empiris. Nah, ini tantangan lain. Bagaimana saudara-saudara kita misalnya di Eropa, di Amerika itu tidak merasakan keislaman seperti kita. Ini keimanan yang benar-benar diuji. Itu Isra dan Mi'raj kan. Dan semua hal yang berhubungan Isra Mi'raj ini mukjizat semuanya. Dari Nabi berangkat perjalanannya sampai Nabi pulang kembali dan waktu perjalanannya, itu semuanya mukjizat di luar kuasa manusia. Tidak ada rumus yang bisa merumuskan itu, karena memang ini sudah di luar batas. Makanya ketika disebutkan surga itu bagaimana, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Surga itu adalah sesuatu tempat yang mala ainun ra'at, sesuatu yang belum dilihat oleh mata. Kita mungkin sudah melakukan perjalanan tempat-tempat wisata yang menakjubkan. Macam-macam, misalnya sudah keliling-keliling gunung, terbayang gunung seperti ini. Laut biru, terumbu karang, terbayang. Danau, terbayang. Walaupun Al-Quran disebutkan tajri, surga itu tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Tetapi itu yang sebenarnya adalah surga itu mala ainun ra'at. Mata kita tidak bisa membayangkan bagaimana surga itu. Wala udhunun sami'at.
Suara yang ada di dalam surga itu tidak kita bayangkan bunyinya seperti apa. Nah, pikiran bunyinya tidak terbayangkan. Oh, wala khatara bi qalbil bashar. Nah, ini yang paling wahnya, hati manusia tidak ada yang terbersit sebelumnya bagaimana surga itu. Nah, bila jadi film itu kan ada ngarannya film fakta, film dokumenter. Itu ada yang film kisah nyata difilmkan. Kisah nyata difilmkan. Filmnya itu ya skenario, ya, teman-teman. Ada yang kisahnya fiksi. Kisahnya fiksi ya, kisah nyata difilmkan lagi tapi dirurus sedikit. Ada yang filmnya fantasi. Ini tidak ada di dunia nyata. Kisahnya tidak ada di dunia nyata tapi dibikin-bikin. Misalnya kayak kerbau berbicara, pohon bisa berjalan gitu. Nah, ini fantasi. Surga tidak bisa difantasikan. Kenapa? Karena surga itu wala khatara biqalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini juga ranahnya keimanan. Isra dan Mi'raj itu murni tentang keimanan, dan ini paling penting. Nah, mengenai tahunnya tadi terjadi perbedaan. Lalu walamma kanat sabihatul yawm at-tali wa hadatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bima syahada tafiqal musyrikun yajma' ba'dhum ba'dha liyatanaqalu hadzal khabar at-tarif wa yadhaku minhu. Jadi yang terjadi adalah ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, orang-orang Quraisy itu berkumpul ingin mendengar kisah yang menurut mereka ini begitu aneh. Mereka ingin mentertawakan kisah Nabi Muhammad SAW. Di sini kan sudah terlihat bagaimana logika orang-orang musyrik itu, logika orang-orang Quraisy ini tidak tetap pendirian, tidak stabil. Karena kan ini mereka itu meyakini Nabi Muhammad adalah sosok yang berintegritas, sosok yang jujur, sosok yang berakal, maksudnya waras, berakal, berbicara jelas, berintegritas, amanah, pintar, jujur, tidak pernah berbohong. Sampai kan di saat waktu Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy itu di Bukit Sofa, waktu Nabi pertama kali dakwah secara jahriyah terang-terangan, ma jarrabna 'alaika kadziban, kami belum pernah mendengar engkau berdusta. Yang seperti itu. Tetapi ketika Nabi menceritakan tentang yang berhubungan dengan akhirat, yang berhubungan dengan alam kubur, semua hal yang gaib, al-ghaibiyat, mereka tidak percaya. Nah, ini logikanya ada jalan. Di saat bersamaan percaya Nabi Muhammad sosok yang amanah, jujur, tapi di sisi lain mereka juga mendustakan apa yang Nabi sampaikan mengenai ghaibiyat. Dan itulah sebenarnya yang sedang terjadi kepada orang-orang non-muslim yang menulis Nabi Muhammad sosok luar biasa tapi tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tuh rumusnya. Nabi Muhammad tokoh nomor 1 di dunia. Diakui macam-macamnya, membawa perubahan semuanya. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu. Dan ini yang jadi bekal seorang muslim bagaimana dia menjalani kehidupan. Nah, tetapi saat Nabi pulang dan Nabi menceritakan itu kepada orang-orang kafir Quraisy tentang apa yang terjadi, ini tidak menggoyahkan langkah Nabi dalam berdakwah. Karena kan di saat itu kabar ini memang mengguncang orang-orang saat itu. Bahkan yang sudah beriman pun
gara-gara dapat kabar ini timbul jadi kayak ragu-ragu terhadap keimanannya. Tetapi di saat bersamaan juga terlihat sosok yang benar-benar mempercayai Nabi tanpa ada keraguan sedikit pun, sehingga dapat gelar As-Siddiq. Kan orang-orang Quraisy datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, itu jar kau nikam nah. Ini pada malam tadi tulak ke Al-Aqsa, ke Syam. Lalu sudah balik pagi ini. Kayak baik kan percayalah. Rojana ya'tawimahu fala yusaddiqu. Nah, yang tukang takun ini kan berharap Sayyidina Abu Bakar, "Hah, iyalah ya." Bujurlah kan tuh. Harapannya anak itu jawabannya. Tapi jawaban Abu Bakar apa? In kana qala dzalika laqad sadaqa. Kalau beliau berkata seperti itu, maka itu pasti benar. Inni la usaddiquhu ala ab'ad min dzalik. Sungguh aku mempercayai, membenarkan dari Nabi Muhammad yang lebih aneh daripada itu, yang lebih tidak masuk akal daripada itu. Selama Nabi Muhammad mengatakannya, kamu percaya. Ini level yang sulit benar, alih. Dan para sahabat itu ketika Nabi berbicara wahyu, perintah Allah adalah wahyu yang belum terjadi apa-apa, tahu ya samina wa ta'na aja, itu memang percaya penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu momen lah. Ada momen lain yang dasar iman tuh mempengaruhi. Waktu perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, itu bisa kita baca dalam syarah manapun. Kisahnya kan Nabi Muhammad ini keganangan Mekah. Kita berumuran aja, tulakan mulai Madinah sampai di Mekah, Perak Mekah itu. Diutus Sayyidina Utsman negosiasi, hendak berumrah, akhirnya umrahnya kada kawa. Tapi terjadilah perjanjian kesepakatan yang namanya Sulh Hudaybiyah. Nah, isinya adalah atau umrahnya ditunda tahun kaina, tahun 7 Hijriah. Lalu yang kedua, gencatan senjata selama 1 tahun. Lalu yang ketiga, nah ini, bila ada orang Mekah yang masuk Islam, tulak inya ke Madinah, orang-orang Islam wajib memberikan orangnya ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah, ini mungkin orang Mekah juga itu, sudah berdiam di Mekah, sudah berdiam di Madinah. Pokoknya kalau ada orang Islam yang murtad lalu tulak ke Mekah, orang Madinah tidak boleh menjemput. Ini kan aneh benar perjanjiannya, ada adil. Kalau di sirah itu mewakili netizen saat itu Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar. Pertanyaan Sayyidina Umar nih mendasar benar itu. Mendasar benar sih itu. Bukan kada percaya Nabi lah, kada nih logika Sayyidina tuh anehnya kayak itu. Pas Sayyidina bertakon, Nabi kayak ini misalnya lo buan kita meninggal ke surga kalau orang Islam ini meninggal ke surga kalau iya ya Nabi. Amun buhannya, maksudnya buhan kafir Quraisy mati ke neraka lo iya ya Nabi. Kita ini bujur lo Nabi, kita di jalan kita tempuh nih bujur ya, buhannya salah lo iya ya Nabi. Kenapa perjanjiannya kayak itu? Kita aneh benar. Nah, Sidina Kuni Abu Bakar juga, Abu Bakar kan sebelumnya Sidina Kuni Abu Bakar dah, Abu Bakar Allah Rasulullah alam. Nah, Nabi yang tahu. Jawaban Nabi dah itu ini wahyu. Baik itu pulang di tengah kebingungan ini, lalu Nabi memadahi tanah jauh marai kaina itu ada jalannya kita menaklukkan, pokoknya karena ada waktunya, saatnya kita akan melakukan penaklukan. Ini adalah episode awalnya, akhirnya kan kayak itu.
Nah mendengar itu Sayyidina Umar kayak langsung lega. Cuma kan walaupun Sayyidina lega, ini bukti bagaimana sahabat itu percaya dengan masa akan datang. Modal ucapan Nabi, tenang aja. Padahal belum mau jadian. Bagaimana sahabat-sahabat itu yang memang radhiyallahu anhum, level percaya mereka itu luar biasa. Percaya penuh. Makanya level kita dengan para sahabat itu ya sangat jauh bedanya tuh. Sahabat ini ya apa ajar Nabi, apa yang belum terjadi Nabi sampaikan sudah percaya penuh. Nah, termasuk yang Isra dan Mi'raj ini. Di saat orang-orang kafir Quraisy mentertawakan Nabi Muhammad, apa yang terjadi disitulah kelihatan yang masih 50-50 imamnya malah jadi murtad dan bukti bagaimana keseriusan Sayyidina Abu Bakar dalam beriman kepada Allah, bagaimana level iman Sayyidina Abu Bakar itu. Makanya kan di sebuah riwayat sebutkan lawuzi, seandainya ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar itu fi kaffatin, dalam satu tempat, kita manusia seberataan dalam wadah sebutingnya, la rajaha iman Abu Bakar, pasti tebarat iman Sayyidina Abu Bakar. Itu imannya. Ini tercermin waktu Sayyidina Abu Bakar hanyar jadi khalifah. Hanyar jadi khalifah. Kayak Sayyidina Abu Bakar itu meyakini ajaran ini harus diperjuangkan dan nyata menang. Itu kelihatannya kayak apa gerang? Jadi kan kisahnya ini, Nabi meninggal. Nah, iman Nabi meninggal itu kan kabarnya tersebar nih di Jazirah Arab. Wilayah Jazirah Arab itu bisa dikatakan mungkin ada pas juga bang, 80% membelot dengan sebab macam-macam membelotnya. Ada yang mengaku Nabi palsu, ada yang bermurtad, ada yang kada hakun bayar zakat. Jadi nya sembahyang dianggapnya wajib, berzakat kada itu. Nah, ini genting nih, yang tetap teguh dengan Islam itu orang Madinah aja, itu jelas dah. Mekah, Taif ada beberapa kabilah lain. Misalnya ya tadi membelot. Mekah tuh gini, parak membelot juga kalau tidak ditenangkan oleh Suhail bin Amr ngaran sidin. Suhail bin Amr ini orator ulung waktu Fatu Makkah masuk Islam dan Islamnya bujur-bujur gitu. Orang Makkah ini murtad juga dah. Meninggal lah kita murtad ya jar orang Makkah. Jar Suhail kan jangan murtad. Bayi Islam sudah terdudi, murtad jangan berdahulu kayak itu. Terjadi saking goncang itu. Umar nih sampai kan Usamah bin Zaid hendak diberangkatkan. Manu Romawi kayaknya gini dulu lagi genting itu. Sudah di jalan rasanya suruh bulik. Genting dasar genting benar. Dapat kabar malamnya tuh pokoknya Madinah mencekam, hendak diserang orang, mencekam benar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Pesan Sayyidina Abu Bakar jelas, semua pembelot dibasmi. Cuma kan di basmi ini ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Bilanya datang satu kampung, hadangi waktu sembahyang. Bila masih azan nggak bisa diserang, berarti itu masih Islam. Tapi bilanya kadada azan, alamat orang sini sudah murtad. Cuma bahasa Banjarnya kada situ sini juga diserang, dibawahi dulu. Misalnya kampung situ kadada azan, masuk. Nah maka kadada azan nih mau murtad di sini. Ya orang kampungnya, ya kami sudah membelot. Kayak apa buah nih kan, hendak berbulik ke Islam kah? Kada. Bilanya berbulik ke Islam aman. Tapi bilanya kada hendak, kami timpasi bang. Itulah orang. Kami berbulik gin, harus segini. Gimana pulang dah itu? Ada dialog itu. Nah, termasuk yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar adalah orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ini perangi juga. Sayyidina Umar nih kayak Abu Bakar itu kan nabi palsu jelas, yang murtad jelas.
Yang ada kon bayar zakat ini kan ninya la ilaha illallah juga itu. Wa syahadu anna Rasulullah. Kayaknya Jepang dulu kan tuh. Ternyata murtad aja dulu, nah itu kayaknya aja. Langsung Sayyidina Abu Bakar tuh kayak saring. Kenapa kamu Umar tautan kah itu? Tautan kah? Pokoknya jar Sayyidina Abu Bakar, bagi siapa yang membedakan antara sholat dan zakat, sungguh aku akan menumpas memeranginya. Ini kan dasar modal imannya luar biasa tuh. Dasar genting benar. Nah, makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini jadi tolak ukur sesungguhnya bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu. Jadi bukan hanya sekadar ini perjalanan mukjizat Nabi, lalu Nabi dapat perintah sholat. Ini dasar ujian bujur-bujuran. Bisa dilihat kalaunya kitab sirah itu kitab sirah bab yang secara umum lah tidak berhubungan dengan perjalanan dakwah langsung, sisi kemanusiaannya itu ada ya Isra Mi'raj ini. Bukan sekadar ini perintah sholat penting dikerjakan, tapi perjalanan ini dasar banyak hal-hal yang menguji keimanan, mukjizatnya itu banyak yang tidak akan kita temui di tulisan orang-orang mengagungkan Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal itu yang nomor satu. Jangan dikira di zaman Nabi Muhammad hidup tuh ada orang kafir yang tidak respect Nabi Muhammad, banyak aja kan tuh. Tapi mereka tidak beriman, itu masalahnya. Contoh kayak Heraklius itu dapat surat dari Nabi sekitar tahun 7 Hijriah. Surat diajak untuk beriman. Tetapi beliau tidak mau. Jadi dalam riwayat itu Heraklius ini hati kecilnya kayak meyakini Nabi Muhammad memang Nabi yang diutus, Nabi yang terakhir. Tapi karena situasi politik, jabatan yang beliau miliki, sehingga tidak mau beriman. Nah, ini kan respect kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang Yahudi di Madinah ikut berjuang bersama Rasulullah, ini bentuk respect kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kan yang paling utama dalam perjalanan Nabi ini adalah bagaimana mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu. Ini bujuran utusan Allah, dan yang Nabi bawa, pesan yang Nabi bawa itu benar-benar pesan dari Allah, bukan yang lain di situ. Wa fi sabihati lailatul Isra, di subuh malam Isranya, ja Jibril wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiyatas shalah wa awqatiha. Lalu di subuhnya, jadi langsung aja. Jadi pas malam berangkat dengan segala lika-likunya itu, pulangnya subuhnya Nabi langsung diajari bagaimana tata cara sholat langsung dan waktu-waktu sholat. Wa kana alaihi salam qabla masyru'iyyati shalah yusalli raka'atain sabahan wa mithlaihima masaan kama kana yaf'alu Ibrahim alaihissalam. Nah, sebenarnya juga Nabi ini sudah melakukan sholat sebelum Isra Mi'raj ini, tapi gaya sholat ajaran Nabi Ibrahim, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Nah, Nabi sudah mengerjakan. Tetapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dapat perintah sholat 5 kali sehari semalam. Ini sudah disempurnakan dan disesuaikan dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap Rasul itu memiliki syariatnya masing-masing. Nah, 5 kali sholat ini ya untuk Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad dapat pesan dari Nabi Musa alaihissalam, minta keringanan karena syariat Nabi Musa ada tersendiri tentang sholat itu. Dan Nabi Musa ini sudah ada pengalaman mengenai bagaimana sulitnya
melaksanakan sholat ini dan bagaimana sulitnya untuk menyuruh umat melaksanakan sholat ini. Makanya Nabi Musa memberikan saran dari seniornya. Nah. Dan Nabi Muhammad karena melihat melihat kepentingan umat beliau harus dibantu, disesuaikan, maka Nabi Muhammad mengikuti saran itu. Sampai kan akhirnya Nabi Muhammad malu untuk minta lagi. Ketika 5 itu minta dikurangi, malu jadi Nabi Muhammad, sehingga diwajibkan ya 5 tadi. Nah ini tentang bagaimana keimanan itu yang paling penting. Pokoknya ketika berbicara Isra dan Mi'raj ini murni berbicara keimanan, karena semua kisah dari A sampai Z Isra Mi'raj ini kisahnya semuanya tentang bagaimana kita percaya apa yang diceritakan Al-Qur'an, bagaimana diceritakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu yang di luar jangkauan kita, yang tidak bisa kita contoh, tidak bisa kita reka ulang. Naik ke langit kayak apa Nabi Muhammad waktu itu ditemani malaikat Jibril, ya sulit, bukan sulit, tidak bisa, karena ini sudah ranahnya keimanan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keafiatan dan ini menjadi amal ibadah kita. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.